Halo Sobat Onyx. Nah, saat ini kita sudah berada di Sulaiman Bird Farm yang ada di Tangerang. Nah, jadi Sulaiman Bird Farm ini adalah salah satu penangkaran burung perkutut Bangkok yang terkenal karena kualitas burungnya yang top abis. Nah, Sobat, jadi penasaran kan? Kira-kira ada burung perkutut Bangkok yang seperti apa aja sih di Sulaiman Bird Farm ini? Yuk, kita langsung review sekarang juga. Nah Sob, sekarang kita sama Pak Haji udah ada di lantai ketiga di peternakan Bird Farm Sulaiman ini. Ya Pak Haji ya? Nah, jadi di sini itu koleksi-koleksi perkutut dari Sulaiman Bird Farm yang paling favorit nih Sob. Nah Pak Haji, ini di sini ada apa aja ya Pak Haji untuk koleksinya? Mungkin bisa teman-teman atau semua komania ataupun pelanggan atau pemakai ponik ya. Ini kita di Sulaiman Bird Farm ada beberapa materi yang terutama kita ngambil materi-materi peternak besar yang udah nasional. Udah kelas nasional semua ya Pak. Jadi punyanya peternak Kristal yang dari Surabaya, terus peternak dari Dragon Tegal, itu ada kita semua di sini, termasuk juga Longcam, itu peternak burung yang udah papan atas, mungkin harganya pun juga sudah cukup lumayan. Oh, jadi burung-burung yang ada di sini itu hasil dari peternakan-peternakan yang terkenal di Indonesia nih Pak? Iya, kita jadi terutama comotan-comotan atau pengambil-ngambil materi. Kalau misalnya cuma satu materi aja nanti tidak bisa menutup kekurangan-kekurangan dari burung yang kita ada ataupun burung yang kita beli dari luar. Jadi kita breedingkan atau kita silangin biar harapannya itu mengeluarkan burung-burung yang berkualitas untuk lomba. Untuk lomba. Oh, jadi ini di sini semuanya ini khusus untuk lomba atau gimana Pak Haji? Yang di sini memang ini burung-burung, terutama burung-burung yang menghasilkan buat lomba. Cuman tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman ataupun kumania khususnya di Indonesia itu banyak juga yang dipakai buat ternak. Jadi hasil dari sini dari Sulaiman Bird Farm karena udah sedikit ada nama dan ada hasil yang bagus, dia pengen atau mengharapkan punya keturunannya untuk bisa mengeluarkan atau menternak atau mempunyai ring atau kitir sendiri yang bisa moncer di lapangan dalam lomba. Oh gitu. Jadi kok gitu Sob? Kesimpulannya jadi kayak misalkan burung yang ada di lomba-lomba nih yang udah siap-siap dilombain itu tuh berasal dari bird farm yang berkualitas kayak di sini. Di sini dari berbagai macam bird farm di Indonesia. Oke, Pak Haji, terus ini udah produksi ini anaknya ya Pak Haji ya? Iya. Jadi kalau kita nggak mengejar target itu ya udah ada dua sistem yang kita pakai di Sulaiman Bird Farm ini ya. Apa aja tuh Pak Haji? Jadi sistem yang ngejar target untuk yang inden itu biasanya kita baru umur menetas 2 minggu itu kita ambil terus kita taruh ke babuan atau puter itu. Setelah di babuan nanti baru sebulan berikutnya baru bisa kita jual atau sebulan setengah ataupun 2 bulan itu nanti sesuai dari orang yang mesen. Oh gitu. Kalau mesennya pengennya 2 bulan ya berarti silakan ambil 2 kalau bulan. 1 bulan setengah juga bisa. 1 bulan setengah juga bisa. Nah, berharap karena itu ngejar target yang ini 2 minggu tadi diambil itu seminggu berikutnya dia udah produksi lagi atau telur lagi gitu. Cepet banget tuh Pak Haji. Dia memang setelah 1 minggu gitu udah bisa langsung nelor lagi. Nah, nelor lagi nanti itu kram itu
minggu. 2 minggu. Netas lagi, nanti seminggu juga ambil lagi. Ambil lagi. Makanya perputaran cepat kalau iya. untuk memenuhi yang pesanan-pesanan. Tapi kalau yang seperti itu misalnya tuh, wah, itu pengen buat jagoan sendiri, harapannya bagus, udah dibiarin aja di situ, disuapin sama induknya, harapannya itu kualitas suara itu tidak berubah, memang bagus gitu. Lebih konsisten ya. Ya, biar lebih stabil dari hanging sampai dewasa, itu suaranya tetap bagus terus. Itu makanya diikutin, disuapin sama Indukannya. karena itu diharapkan bisa menjadi jagoan untuk Sulaiman Befam. Itu keturunan dari kristal. Berarti ini yang kalau untuk jagoan di Sulaiman Bird Farm ini bakalan dijual atau untuk dilombakan? Nah, kalau itu dilombakan, cuman karena itu mau jadi jagoan, ini dipantau dulu hasilnya suara itu kayak apa gitu. Kalau misalnya suaranya itu masuk buat lomba, ya berarti kita tahan dulu, nggak kita jual. Gitu. Sampai nanti benar-benar itu ada hasilnya, suaranya kita lihat. Kalau suaranya bagus, baru kita buat lomba. Kalau buat lomba bagus suaranya, kita nanti di lapangan itu ada nilai-nilai salary yang cukup lumayan di situ. Ada ya nggak terbatas lah harga kalau memang udah masuk ke lomba. Iyalah pasti, apalagi kalau udah juara terus ya. Iya. Kayak burung legenda itu yang Susi Susanti ya, Pak Haji. Burung legendaris Susi Susanti itu mungkin yang sampai saat ini masih pada dikenal oleh semua pemania seluruh Indonesia, mungkin se-Asia mungkin ya. Itu masih pada mengenal Susi Susanti itu. Dan ini juga saya yakin banget sih Pak Haji dengan ngelihat kualitas burung-burungnya yang di Sulaiman Bird Farm ini bisa kalau dilombain pasti jos banget ya gitu. Amin. Gacor. Amin. Kalau di Bangkok itu tidak mengejar gacor, Mas. Oh gitu, ngejarnya irama ya? Beda sama apa gimana Pak Haji? Lokal ya. Kalau lokal mungkin suara tuh banyak tuh. Itu mungkin yang juara. Tapi kalau yang di Bangkok itu diutamakan dari irama. Walaupun bunyi 10 kali, itu kalau memang itu iramanya sesuai pakem dan masuk, dapat nilai, itu yang juara. Oh gitu. Dibanding sama yang suaranya nggak di luar pakem, tapi misalnya suaranya cuma tuk, tapi bunyi terus sampai 50 kali, ini nggak dihitung. Oh itu malah nggak dihitung? Nah, oh gitu. Itu uniknya di Bangkok. Gitu. Ini saya baru tahu nih Pak Haji. Sebelumnya kita pernah ke Gantangan Perkutut Lokal Alam. Itu memang inilah ya gacornya. Oh, ternyata kalau Bangkok beda ya Pak Haji. Beda. Gitu gue khas banget kan Bangkok nih, keren. Kalau mau ngeliat materi dari Sulaiman Befam yang favorit, ayo ngikutin. Saya jelasin satu persatu. Siapa Haji? Pelan-pelan aja ya. Ya. Kalau ini saya mempunyai materi dari JC. JC ini juga udah mengeluarkan juara di laber-laber, terutama di laber Tornado Serang. Ini beberapa kali menang ini juara Serang. Iya, di Serang. Nah, terus kalau yang ini materi dari kristal. Kristal dari mana tuh Pak Haji? Kristal itu dari Surabaya. Jauh banget ya? Ya, kristal dari Surabaya. Kita breedingkan bersama sama TOP. Ya, sama TOP. TOP ini pakai kandang C2H, itu waktu di sononya ya. Nah, itu kita breedingkan sini, kita kawinkan, terus biar menghasilkan suara yang bagus. Makanya ini harapan kita bisa buat lomba. Iya. Gitu. Anaknya juga itu tuh. Anaknya itu sehat ya. Mantap. Kalau ini sama kristal. Dari kristal juga. Nah, kalau ini kristal kita silangin sama Sasa Diva. Sasa Diva itu dari Cilangkap, Cipayung. Dan ini punyanya Pak Haji Arif. Udah semua pemania se-Indonesia udah tahu. Sasa Diva punya Pak Arif. Ini saya ngambil dari kandang Tokyo. Kandang Tokyo. Ya, kandangnya di sono itu kandangnya Tokyo. Itu kita breedingin atau kita silangin sama
kristal. Iya. Oke. Terus ini, berarti ini Jupiter. Jupiter. Jupiter itu dari Surabaya. Jupiter itu waktu di kandangnya sono pakai kandang Fred ya, yang jantannya. Terus kita silangin dengan berkat kandang A. Itu Jupiter itu nama burungnya? Nama peternaknya di sono. Nama Kayak peternaknya. Kristal, terus JC. Nah kalau kita kan Sulaiman Bepam. Nah kalau ini Jupiter, ini Kristal. Terus ini juga Ini Jupiter Jupiter, lagi ya. gitu. Nah kalau ini Longcam, nih. Oh, ini. Nah kalau ini kan hasil anakannya no. Nah ini keluar. Setelah dia produksi di sini, kita kasih ring. Ini keluar ini. Nah ini nomor ring kakinya anaknya itu 181 sama 178. Itu satu pasang. Iya. Nah Itu ya. itu tanggal lahirnya 28 Mei. 5. Baru banget dong nih, Iya, Pak. itu baru banget. Baru banget, baru lahir. Baru lahir. Tapi udah gede gitu ya, itu Iya. berarti usia berapa? Belum 1 bulan ya? Ini ada nih. 28 Mei, iya belum 1 bulan. Belum Sob. 1 bulan ya. Belum 1 bulan udah gede gitu. Iya. Ih, sehat lagi. Oke, Pak Haji. Bisa makan biji. Belum mas, kalau segitu udah. Kalau umur 1 bulanan udah. Kalau ini dari Longcam, Liao, Surabaya juga. Liang Surabaya. Yang Surabaya. Dari Surabaya ke sini nih, langsung di breedingin di Sulaiman Bird Farm ini. Ya, berarti dari beberapa peternak itu ringnya juga pasti beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda Iya, ya? Beda-beda. Setiap burung, setiap peternak itu pasti ngeluarin ini. Nah, biasanya itu kalau yang udah masuk ke P3SI itu jadi kakinya itu ada 2 cincin seperti itu. Ya. Cincin satu itu cincin peternak, misalnya Sulaiman berarti ya pakai Sulaiman. Kalau yang satunya pakai P3SI izin. Oh gitu. Oke. Paham. Terus ini dari. Nah kalau ini dari mana nih, Pak Haji? Dragon Tegal. Punyanya Dragon Tegal. Sama Dragon Tegal. Terus yang ini golden kita breedingin, kita silangin sama punyanya Dragon. Oh, yang Tegal, Dragon Tegal sama Golden nih. Goldennya itu dari Bandung. Ini lagi nggak produksi atau baru dicabut apa gimana nih Pak Haji? Kalau Kan ini nggak ada anaknya anaknya. habis diambil aja. Habis diambil aja. Anaknya baru diambil kemarin, dibeli sama orang Bogor ini. Iya. Ini pesanan orang Bogor. Kemarin dapat diambil aja. Oh, baru banget dong berarti nih. Nih kira-kira seminggu lagi udah produksi lagi nih Pak Haji. Ini udah nelor ini. Ah, udah nelor? Iya. Oh iya, itu ada telurnya. telur. Sob, ada telurnya Sob. Ini, berarti dia cabut. Telur. Bener 1 minggu tuh udah langsung Nelor. telur lagi ya, cepet ya. Gitu ya. Nah, ini kalau yang ini warnanya agak beda nih Pak Haji. Ini perkutut apa ya? Masih Bangkok juga. Kalau yang ini itu perkutut golden. Golden? Iya, perkutut golden ini impor langsung dari Surabaya, dari Thailand. Dari Thailand? Waktu itu ya, impor langsung dari Thailand. Oh iya. Ini masih jarang yang punya. Iya, ini jujur nih ya Pak Haji, ini saya baru pertama kali nih lihat perkutut yang golden. Ini golden ya? Iya, golden. Bangkok juga? Bangkok juga. Bangkok juga. Terus itu langsung kemarin dari Thailand Bangkok. Wih, mantap. Ini pasti harganya juga mahal nih Pak Haji. Kira-kira berapa nih perkutut Bangkok dari Thailand ini nih Pak Haji? Kalau waktu itu masih sangat langka-langkanya ya, saya ngambil dari Thailand itu waktu itu masih bisa tembus. Waktu itu 12 juta ada. 12 juta satu pasang? Satu pasang. Waduh. Itu 12 Ngeri. juta ada. Itu
12 juta satu pasang udah sampai rumah. Udah sampai rumah, Udah sampai beres rumah. gitu. Oh, dan ini udah produksi kan Pak Haji? Udah produksi. Nah ini kebetulan anaknya di sampingnya ini. Oh, ini anaknya sampingnya. Itu makanya kan udah pakai ring tuh. Oh iya sob. Kalau yang ini belum pakai ring ya Pak Haji ya? Kalau yang itu belum pakai ring karena masih asli dari Thailand. Nah yang ini itu udah anaknya udah pakai ring. Ini juga udah asli, masih asli. Oh ini juga masih asli. Masih asli. Gitu. Berarti kalau misalkan yang dari Thailand langsung ke kita gitu ke Indonesia, kita beli gitu dari Thailand, itu nggak ada ringnya Pak Haji? Kebanyakan kalau yang udah masih ori dari Thailand nggak pakai ring. Oh nggak pakai Gitu. ring. Masalahnya kayak punya saya itu buka biar punya nama, dikasih pengembangnya gitu, dikasih ringnya. Oh ini keluaran dari Sulaiman Farm. Oh paham. Iya gitu ya jadinya. Iya. Ini berarti masih original. Masih sawadikap nih bahasa Thailandnya gitu ya. Kalau yang ini udah lahir di sini. Tapi cakep banget. Ya ini lahir di sini kalau yang ini. Dia motifnya juga yang beda banget ya Pak Haji ya, sama yang Bangkok pada umumnya gitu. Khas sekali. Ini juga yang ini putih kapas nih. Di putih kapas kebetulan juga baru punya anak kecil juga. Tuh. Oh iya itu ada anaknya juga di bawah. Ini albino. Iya, putih albino. Iya, putih kapas. Mata merah. Itu anaknya di bawah. Berarti masih bisa terbang atau gimana? Udah bisa ya? Udah bisa. Matanya merah ya? Iya. Dia memang ciri khas atau gimana? Kalau albino udah pasti merah apa enggak Pak Haji? Kalau albino yang asli dan bagus itu emang dia merah matanya, terus paruhnya merah, kakinya merah, putihnya itu pun putih full gitu. Putih full gitu. Iya. Ini cantik banget sih ini. Wah keren. Pak Haji, ini ya kan ini dari tadi kita udah dikasih tahu untuk koleksi-koleksi yang paling eksotis nih yang di lantai 3 ini. Boleh tahu nggak Pak Haji kisaran harganya itu dari berapa sampai berapa gitu untuk di lantai 3 ini? Khususnya untuk yang kandang-kandang favorit itu kita yang ada di sini itu khususnya indukannya itu satu pasangnya itu di atas 10 juta. Satu pasang di atas 10 juta sob. Waduh, gokil. Terus sampai dengan kisaran berapa? 10 sampai berapa juta Pak Haji? Kalau boleh tahu. Kalau yang ada di bawahnya lagi itu nanti di kandang yang bukan favorit di Sulaiman Farm itu di sebelah itu ada yang 7 juta, ada yang 8 juta, ada yang 6 juta, ya bervariasi kalau di kandang yang berikutnya. Kalau yang ini memang kandang-kandang pilihan di atas 10 juta. Di atas 10 juta ke atas sob. Ini di sini koleksi semuanya dan ini didatengin dari berbagai macam wilayah di seluruh Indonesia ya Pak Haji. Bahkan dari luar negeri juga sob. Gokil Sulaiman Bird Farm ini, mantap. Juga kebetulan ini banyak burung yang inden-inden buat lomba. Kalau yang ini bisa inden juga Pak? Ini justru banyak yang inden yang difavorit. Banyak yang inden. Kita nggak punya stok buat yang inden sini. Begitu keluar lantas langsung dibeli gitu. Wah, gokil. Perputarannya cepet banget dong nih Pak Haji. Wih, mantap. Kayak motor aja ya, inden gitu. Kita pesan dulu tapi nggak langsung ada, kita harus sabar dulu. Kadang-kadang nunggu sampai 3 bulan, 4 bulan. Nunggu urutan gitu. Oh gitu. Ngantri. Iya, ngantri. Waduh, sampai ngantri gitu sob, ngeri gak tuh? Oke. Apa mau ke kandang yang berikutnya? Ayo. Nah sob, sekarang kita udah di lantai 2 kandang-kandang dari Sulaiman Bird Farm. Nah Pak Haji, boleh dijelasin sedikit gak nih Pak Haji? Ini di lantai 2 ini ada apa aja nih? Untuk di burung perkutut Bangkok yang ada di lantai 2 ini. Ini kan menarik-menarik banget nih Pak Haji. Iya. Terima kasih untuk yang kandang kedua ini. Sebenarnya kandang lanjutan dari kandang yang ke-1 ya. Waktu itu kita di kandang ke-1 itu hanya coba-coba. Pertama kali cuma hanya coba-coba. Coba-coba dijodohkan? Bukan, coba-coba belajar breeding aja. Oh gitu. Waktu itu jadi terus di sana kayaknya agak menarik, agak berkembang.
terus disupport sama teman-teman peternak Rumania se-Jabodetabek ataupun se-Indonesia. Akhirnya mengeluarkan anakan-anakan yang cukup bagus. Nah, biar lebih berkembang lagi, biar saya nggak ngambil materi dari luar. Makanya kita anakan-anakan dari Sulaiman Bee Farm yang bisa kita breeding, itu mulai kita breeding sendiri. Jadi mulai kita silangin sendiri. Ya, misalnya, di sini. Ini kandang ini kebanyakan udah memakai materi kita sendiri, Sulaiman Bee Farm, di breedingin nama Sulaiman Bee Farm. Ini ya Pak Haji. Nah, ini Sulaiman Bee Farm dan ini Sulaiman Bee Farm ini yang ring 77, lahirnya tanggal 10 bulan 3 2001. Itu keturunan dari JC ya, JC. Nah, ibunya ini dari luar. Ibunya dari luar. Ibunya dari luar, maksudnya dari peternak luar. Dari peternak luar. Ya. Terus bapaknya ini juga dari peternak luar, mengeluarkan ini. Nah, kita silakan, ini masih silangan dari kita. Itu jadi silangan udah produksi kita. Tapi juga ada yang masih kita silangkan support dari materi luar, seperti dari Aqua. Aqua itu juga dari Jawa Timur. Jawa Timur. Terus dari Slot gitu. Terus dari Warnagung. Nah, itu masih kita silang-silangin. Tapi materi utamanya itu udah dari Sulaiman Bee Farm sendiri gitu. Gitu. Berarti kalau misalkan ngambil materi-materi dari luar gitu, misalkan dari Jawa Timur, bukan burungnya aja yang berjodoh ya? Maksudnya silaturahmi dari pemilik-pemiliknya juga jadi makin erat gitu nggak sih Pak Haji? Iya, benar. Karena di burung terutama perkutut itu silaturahminya sangat kental ya. Sangat kental ya. Apalagi di waktu kita di lapangan. Nah, waktu kita di lapangan itu kita benar-benar membaur, kita nggak tahu itu dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, nggak tahu. Taunya kita bareng bermain burung sehobi. Nah, di situ nanti ngumpul di situ itu kelihatan, kamu dari kristal, kamu dari ini, gitu. kamu dari ini. Saya punya materi ini nih, pakai deh. Aku tukeran sama ini. Nah, itu saling menghilang gitu. Itu harapannya mempunyai mengeluarkan burung-burung keturunan yang bagus dan berkualitas. Gitu. Berarti emangnya ini banget sih, kesolidaritasan dari perkutut itu emang kental banget ya Pak? Iya, dan kita juga diorganisir secara profesional dan bagus. Itu kita masuk ke P3SI ya, Persatuan Perkutut Pelestari Perkutut Indonesia. Persatuan Pelestari Perkutut seluruh Indonesia. Iya. Itu berdiri dari sejak tahun 1957. 50? Iya. 1957? Iya. Sampai sekarang masih eksis nih? Masih eksis. Mungkin kita lahir itu. Iya tuh. Apalagi saya belum di planning sama sekali. Tapi itu berarti udah nggak usah diraguin lagi sih kalau dari P3SI tadi ya Pak Haji. Untuk lebih enak lagi ke kandang 1 itu juga ada materi-materi. Justru awal mulanya kita dari Sulaiman Bee Farm berdiri itu dari kandang yang di blok 1, blok 1. Yang di blok 1. Blok 2, blok 3 itu yang blok favorit kita. Blok favorit itu yang tadi ya Pak Haji. Ayo kita ke sana. Ayo. Lebih jelas. Ya, Pak Haji. Masih banyak lagi nih Pak Haji ya. Kalau di sini itu untuk yang klasifikasi yang seperti apa Pak Haji? Terima kasih. Dilanjut lagi. Iya. Rekan Bonik ya. Sobat Bonik. Sahabat Bonik. Iya, Sobat Bonik. Sahabat Bonik. Ini di Sulaiman Bee Farm yang blok pertama ini ya. Yang pertama. Ini kita cikal bakalnya dari Sulaiman itu justru dari terasan sini dulu ya kita. Kita di sini. Itu pertama kali kita cuma punya 2 kandang doang. 2 kandang. Terus alhamdulillah berkembang sampai di atap yang manfaatkan tempat ini mungkin di seluruh Indonesia kali, apa itu malah belum ada kali. Iya, manfaatin atap sebagai atap ini juga kita baru pertama kali lihat nih Pak Haji. Ya, kita mencoba memanfaatkan tempat yang ada untuk ternak biar bisa menghasilkan. Di sini pertama kali kita 2 kandang doang, alhamdulillah berkembang sampai
bisa penuh itu 32 kandang di sini. Jadi materi ya cukup lumayan, bisa buat mengeluarkan materi untuk indukan atau untuk terasan. Di sini banyak di sini. Kalau yang di kandang favorit tadi khusus kebanyakan buat lomba. Gitu. Untuk lomba. Ini berarti dari sini masih bisa untuk lomba, ada yang bisa untuk indukan juga di ternak itu bisa juga ya. Betul. Berarti cikal bakalnya dari sini juga. Nah, cikal bakalnya awal mulanya itu di blok di blok pertama, sini. blok 1 ini di sini. Ini terdiri dari 32 kandang. Nah, Pak Haji bisa sukses menernakan perkutut ini itu dari mulai dua pasang tadi ya Pak Haji. Itu ada trik atau perawatan khusus gak sih Pak Haji untuk budidaya perkutut Bangkok ini? Terus terang, saya awalnya itu memang dari kecil ya. Dari kecil itu saya sudah suka sama burung waktu itu. Tapi kesininya pertama saya itu suka berternak kicauan. Oh, burung kicau. Nah, tapi nyoba selalu gagal, nggak bisa produksi ya. Itu sampai ada cecarawo, cecarawo pasang, terus jalak Bali, kok seong. Itu burung-burung ada ya. mahal semua tuh. Ya, tapi dari situ kita nggak bisa produksi, karena mungkin tempat ataupun waktu yang harus sangat-sangat ekstra untuk merawatnya ya. Iya, memang bisa berkembang. Perawatannya juga itu harus ekstra banget. Iya, betul, sangat ekstra banget. Nah, kesini saya nyoba dikenalin sama temen, itu ada burung perkutut Bangkok. Nah, udah saya ngambil 2 pasang, saya coba. Begitu saya coba pakai kandang kecil langsung jadi berproduksi ya. Langsung berproduksi. Produksi itu kemarin. Dari situ saya udah langsung simpulin aja. Saya cocoknya ini di perkutut aja deh. Langsung aja itu yang burung-burung ocehan tadi langsung saya jualin. Saya ganti semua pakai perkutut buat kandang perkutut. Nah itu langsung berkembang perkutut. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai 70 kandang. 70 kandang? Ya, waduh, banyak banget sob. Yang ada di Kedai Market Farm. 70 kandang itu isi semua? Saat ini yang masih kosong itu ada 4 kandang karena ada beberapa masalah ya. Ada yang kena berantem karena gitu. birahinya nggak bareng antara laki-laki dan perempuannya, maka berantem, kita tarikin dulu. Terus ada juga yang kemarin itu baru ada sakit ya, itu saya tarik dulu belum dan masukin lagi, masih di observasi ya namanya. Oh ya, masih dipantau. Dan itu satu kandangnya rata-rata satu pasang ya Pak Haji? Ya, kalau satu kandang satu pasang, satu kandang satu pasang. Wah sob, emang di Sulaiman Berfarm ini burung perkutut Bangkoknya udah banyak banget nih. Dari tadi kita dari lantai 3, lantai 2 sampai ke lantai 1. Itu kandangnya juga pada isi-isi semua nih. Wah, gokil. Terus ini yang di atas ini burung puter ya Pak Haji? Oh iya. Betul, saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Yang tadi di atas? Di awal tadi bahwa kita untuk ngejar target itu dibantu sama babuhan namanya puter. Itu babuhan nama puter. Nah ini burungnya ada di sini. Kita mempunyai 4 pasang babuhan. Jadi burung-burung yang produksinya pengen cepet, anakannya kita titipin puter gitu biar cepet produksi gitu. Oh gitu. Oh ini, wah ini wawasan baru juga nih untuk kita dan sobat semuanya nih. Ternyata fungsinya untuk mempercepat produksinya ya, gitu. Untuk mempercepat kejar targetnya. Tuh makanya tadi saya waktu pertama kali kesini gitu agak heran itu. Ada sepasang burung puter, tapi ada di dalamnya juga ada perkutut. Iya, khususnya untuk ngasuh yang target produksi, ataupun mungkin ada indukan yang bagus, cuman dia kurang pinter ngasuh anaknya. Nah itu bisa kita masukin ke puter. Jadi baru umur 2 bulan itu kita masukkan 2 minggu,
itu kita masukin ke puter karena di usia mungkin 2 minggu ke atas induknya kurang pinter ngasuh, kurang pinter nyuapin gitu. Jadi kita ambil aja, kita ikutin ke putar itu biar nggak mati, ada yang nyuapin. Oh gitu. Nah Pak Haji, jadi untuk di Sulaiman Bird Farm ini ada berapa banyak burungnya nih kira-kira nih Pak Haji? Terima kasih rekan Phoenix ya. Sobat Phoenix. Sobat Phoenix. Iya. Sobat Phoenix di Sulaiman Bird Farm sini itu kurang lebih ada 200 ekor burung, terutama burung bangkok ya. Di sini ada baik yang kita ternak maupun yang masih di posisi pantau ataupun yang lomba itu kurang lebih kita ada 200 burung. 200 burung, wah banyak banget sob, dan tahu sendiri sobat nih ya untuk harganya ini wow banget kan. Nah itu sebanyak 200-an burung itu untuk pakannya itu gimana tuh Pak Haji? Dan pakai apa sih biar sobat Phoenix semua tahu gitu? Nah, iya. Sobat Phoenix, untuk di Sulaiman Bird Farm ini tidak semata-mata langsung pakai satu produk. Kita sudah beberapa kali coba dan mencoba untuk pakan-pakan yang cocok untuk terutama perkutut di Sulaiman Bird Farm itu. Pertama kita memang kita akui kita pakai kiloan itu ya. Oh yang curah itu? Iya. Oh yang curah. Itu di situ kita mengalami beberapa kendala atau masalah. Masalah yang pertama itu di situ banyak yang millet terbuang. Millet terbuang? Ya, kopong ya. Oh kopong. Kan nanti ya, kita bersihin, kita cuci, baru kita jemur. Nah ternyata di situ banyak banget millet yang terbuang. Dan saya pikir wah ini sangat-sangat mubazir banget. Terus habis itu saya juga ngambil juga olahan yang ada di temen. Saya waktu itu ngambil dari Semarang itu. Nah, saya ngambil dari sono. Ternyata juga saya kurang puas juga. Di situ cuma ada 1 jenis, 2 jenis poni, 1, 2, 3 jenis pakan yang ada di situ, yaitu dari millet sama dari beras hitam doang. Oh ya. Nah sekarang kayaknya ini kurang memenuhi. Kemudian saya mencoba lihat di warung atau di tukang burung itu melihat ada ponik gitu ya, ponik itu bagus itu kayaknya. Nah, komposisinya lengkap banget, ada millet, terus ada ketan hitam, ada milletnya, terus ada kayaknya udah sempurna banget. Begitu saya coba kayaknya bagus. Di kandang pun kotoran yang biji kosongnya tidak banyak, malah itu nggak ada, itu bagus banget. Mantap sob. Kita pakai, terus kita cium juga pun kayaknya udah ada diolah. Udah ada, iya udah dicampur vitamin dan lain-lain ya. Saya tidak tahu, tapi efek dan dipakainya itu sangat bagus. Di dalam produksinya itu cepat menghasilkan anakan-anakan yang luar biasa. Itu bisa untuk mengejar target produksi pakan ternak Phoenix. Kebirahinya juga bagus ya Pak Haji. Nah, terus untuk lombanya di waktu itu saya juga penuh mencoba karena di perkutut juga banyak mencoba ya. Itu saya pertama cuma pakai kacang hijau aja ya. Kacang hijau mandiin udah gitu aja. Nah kesini saya ada temen yang nawarin, coba Pak ini pakai black millet untuk dari produk Phoenix untuk mencoba lomba biar lebih bagus. Nah habis itu ternyata kita coba sekali 2 kali, ternyata luar biasa hasilnya, terutama mantap black millet. Nah ini black millet yang seperti ini, ya black millet seperti ini luar biasa sekali. Itu untuk lomba saya udah praktekkan sendiri, terutama untuk suara burung bangkok yang suara depannya kurang. Untuk black millet ini untuk bisa membuka suara depannya luar biasa. Boleh coba, silakan, monggo. Keren. Dan untuk pakan hariannya sekarang pakai
Phoenix yang apa, Pak Haji? Saya yang saat ini karena untuk segitu banyak, saya pikir pertama kali saya cuma beli kampongan itu yang udah kampongan itu ya. Oh ya. Yang kemasan itu. Yang kemasan. Terus pakai aku beli yang sampai bungkus itu kan kalau beli itu memang irit ya. Saya 200 itu cuma butuhin sekitar 3 dus. Nah, 3 dus selama 1 bulan. Oh, 1 bulan. Wah, irit banget ya. Per 200 burung. Wow. Nah, itu emang irit. Nah, kesini-sininya ada teman Bali nawarin, Pak, ini kayaknya sama sekali, ini produknya dari Phoenix juga, terus komposisinya saya cek juga bagus. Saya beli biar lebih irit, lebih murah karena banyak burungnya. Ini ada yang karungan, Pak. Itu seperti ini modelnya. Ini jenisnya jenis apa itu ya? Nutrix. Nutrix ya. Nutrix. Nah, ini segini sangat murah. Saya bandingin dengan yang kita pakai kardusan atau yang udah kemasan itu benar-benar efektif dan benar-benar lebih murah, ekonomis lebih ini. Tapi kualitas di dalamnya saya udah praktekin sendiri luar biasa. Kualitasnya sama ya, sama bagusnya dengan harga yang murah. Teman-teman, rekan-rekan Perumania, khususnya Bangkok, silakan coba. Akan terbukti sendiri. Terima kasih. Nah, Pak Haji, ini kan untuk pemasarannya kita belum tahu nih. Kira-kira biasanya nih, Pak Haji itu memasarkan burung-burung koleksi dari Sulaiman Bird Farm ini melalui apa by WhatsApp atau ada sosial media atau ketika berkunjung ke lomba gitu. Itu gimana, Pak Haji? Ya, terima kasih Kang Boni. Jadi kita ada beberapa sistem yang sudah kita jalani. Kita sudah kurang lebih berjalan 4 tahunan mulai bermain di Bangkok ini. Kalau dihitung-hitung memang produksi burung ini harus kita bisa produksi, kalau nggak bisa jual atau nggak bisa masarin sama aja bohong. Iya, betul. Tapi alhamdulillah di Sulaiman di Sulaiman sini itu kita ada 70 kandang, 70 pasang. Indukan itu kita tidak pernah punya stok yang sampai nggak terjual. Itu kita sistem jualnya ada beberapa sistem dan beberapa kategori jenis burung ataupun kelas burung. Yang pertama kita jual dengan sistem yang sortiran ya. Itu kita sortiran itu kita jual dengan pelanggan kita. Kita udah punya pelanggan pemasar. Itu biasanya diambilin nama terkulak. Itu misalnya ada 10 itu udah sortiran barang jelek. Itu ada 10 langsung diambil. Rata-rata harga kurang lebih 200-an. Nggak tahu itu betina, nggak tahu itu jantan, nggak tahu itu bagus, nggak itu jelek. Pokoknya ada 10 ekor ambil semua. Itu rata-rata 200-an. Terus nanti ada lagi kita yang buat kelas terasan. Ya, itu kelas terasan itu biasanya diambilin sama teman-teman ataupun penghobi yang cuma buat anggulan di rumah aja. Hobi buat hobi-hobi ya. Rumah aja di teras itu biasanya udah pada nanyain mana burung buat terasan. Itu biasanya teman-teman pedagang-pedagang kios-kios burung yang ada di kanan kiri, khususnya di Pasar Kemis, Tangerang dan sekitarnya. Terus untuk yang ketiganya itu mungkin teman-teman Perumania khususnya yang udah di grup ataupun di bawah naungan P3SI udah pada saling mengenal bahwa materi-materi dari Sulaiman itu ambilan dari peternak-peternak besar. Nah, dia juga pengen mempunyai materi-materi yang bisa berkualitas juga, makanya dia kebanyakan pada pesen juga mana yang ada anakannya nih untuk breeding atau untuk materi kandang saya.
beliau itu pada pesan, coba sekalian buat materi ini. Nah ini kita pasarin ke teman-teman yang sesama Komunitas. komunitas pembreeding ataupun pemula untuk beternak. Oh, gitu. Itu yang ketiganya. Terus yang untuk yang keempatnya, nah ini yang bonus. Bonus Gimana ini tuh? yang sangat-sangat luar biasa, nggak bisa kita hitung nilai rupiahnya. Bisa yang udah pilihan, benar-benar pilihan, bisa kita buat kontes lomba. Nah di situ itu udah mulai ada nilai harga jualnya, salary yang cukup menarik, hingga nggak terbatas. Tak terbatas ya. Terbatas harganya. Siapa suka, siapa mau, siapa duluan dapat. Bisa, ya harga nggak terbatas. Kalau beda sama yang misalnya buat Perasan, apa beternak itu, kalau yang namanya buat lomba kontes itu nggak saya nggak bisa diukur. iya betul. Karena nggak bisa dinilai langsung segitu ya, Ya. cocok langsung akad kayak gitu, Ya. langsung deal. Biasanya seringnya banyak transaksi kalau seperti itu di tempat lomba. Di lomba-lomba, iya ya, kayak orangnya nyaksiin sendiri itu kualitas burungnya dan Iya. juara langsung ditawar ya Pak. Ya benar. Nah untuk sobat juga nih, sobat Ponix semua di seluruh Indonesia yang mau beli burung perkutut Bangkok berkualitas di Sulaiman Bird Farm ini bisa datang ke alamat di sini atau dengan menghubungi di nomornya berapa Pak Haji? Nomor untuk Sulaiman Bird Farm itu 0812 84 54 233 dengan Parianto, pemilik Sulaiman Bird. Nah itu sob ya, pokoknya sobat di seluruh Indonesia ini bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia kan ya Pak? Nah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan Kita udah berulang kali, luar pulau pun bisa. luar pulau pun bisa. Nah, jadi tunggu apa lagi sob? Sobat ingin memiliki burung perkutut yang Bangkok, punya ketertarikan perkutut, langsung aja mulai pelihara dan beli di Sulaiman Bird Farm ini. Oke Pak Haji, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kita untuk gerbek nih untuk berkunjung di Sulaiman Bird Farm ini. Semoga kedepannya Sulaiman Bird Farm ini makin sukses, makin lancar, makin punya keturunan perkutut yang lebih berkualitas dan pastinya selalu juara di lomba. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Oke sob, jadi sekian dulu video kita di Sulaiman Bird Farm ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.